Assalamualaikum, selamat berjumpa kami dengan Rumah Terapi Asma Syifa. Saat ini saya sedang melakukan terapi kepada penderita syaraf kejepit ya. Kondisi saraf kejepit ini terjadi di daerah lumbar atau pinggang yang menyebabkan pasien itu sulit untuk melakukan aktivitasnya, yaitu berjalan, dikarenakan fungsi saraf pada bagian pinggang itu yaitu terjepit. Nah, untuk kondisi saraf kejepit ini, untuk terapinya itu tidak bisa sembarangan ya. Bila kita salah melakukan terapi pada kondisi saraf kejepit ini, bukan malah menyelesaikan atau mengobati dari saraf kejepit itu, malah akan menambah nyeri ataupun menambah kejepitnya saraf tadi ya. Nah, saya sedang melakukan terapi kepada seorang bapak ya, yang saya tidak bisa sebutkan identitasnya. Beliau ini terkena saraf kejepit sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Nah, bila saya lihat kondisi saraf kejepit ini dikarenakan menurunnya massa otot pada bagian pinggang ya. Artinya massa otot ini berkurang. Dia tidak bisa mencengkram atau menahan tulang belakang yang mengakibatkan tulang belakang itu berubah struktur, yang akhirnya terjadilah lengkungan-lengkungan yang bisa Anda lihat tadi di struktur tulang belakang itu, hingga mengakibatkan terjepitnya sistem saraf atau sil-sil yang menjadi bantalan dari tulang belakang itu sendiri. Nah, kondisi saraf kejepit ini untuk baiknya itu pijatnya itu tidak bisa ditekan ya, artinya tidak bisa ditekan, dia mesti dibuka. Nah, cara membuka dari untuk terjepitnya saraf itu seperti Anda lihat, cara pijitnya seperti yang saya lakukan ya. Dia itu harus dibuka, tidak boleh ditekan. Jadinya bila ditekan dia akan menambah tekanan pada saraf yang terjepit tadi. Nah, untuk baiknya dalam melakukan terapi saraf kejepit ini, sebaiknya dilakukan pemanasan terlebih dahulu dengan metode kompres air panas ataupun melakukan uap pada bagian area-area yang memang kita perlukan ya. Pertama, dari fungsi uap itu sendiri adalah untuk melenturkan atau mengembalikan elastisitas otot yang terganggu, atau kompres air panas. Jadinya ketika seorang terjadi saraf kejepit itu tulang belakangnya itu menegang ya, hingga merubah struktur-struktur tulang belakang yang seperti ini menonjol. Dia itu menonjol itu karena berubahnya struktur tulang belakang. Nah, setelah saya terapi, alhamdulillah si bapak ini setelah kita melakukan beberapa kali terapi, dia sudah bisa melakukan aktivitas berjalannya, dikarenakan sudah terjadi perubahan-perubahan pada titik yang memang kaku ketika dia berjalan ya. Karena ketika saraf kejepit itu sarafnya tentu akan terganggu, saraf motorik maupun sensorik. Saraf motorik yaitu saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot-otot kita, dan saraf motorik itu adalah saraf atau saraf sensorik. Saraf rasa itu ya seperti rasa sakit yang kita rasakan, itu adalah saraf sensorik. Nah, baiknya untuk terapi saraf kejepit ini harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, dengan kita mengerti struktur-struktur otot dan titik-titik yang memang harus kita pijat. Dan sangat tidak disarankan untuk terapi pijat atau
saraf kejepit ini melakukan tekanan-tekanan kuat pada titik-titik area tertentu ya. Nah, saraf kejepit ini juga bisa terjadi karena kita terjatuh, terutama jatuh duduk yang mengakibatkan benturan pada tulang ekor. Nah, biasanya terjadi benturan tulang ekor ini akan mengakibatkan berubahnya struktur tulang belakang dan mengakibatkan tadi ya, bantalan-bantalan cincin saraf pada tulang belakang itu terjepit, maka itulah yang disebut saraf kejepit. Nah, untuk saraf kejepit ini bisa melakukan beberapa sesi terapi. Yang pertama yang biasa saya lakukan adalah terapi termoterapi, yaitu terapi panas lembab untuk mengembalikan elastisitas, melancarkan peredaran darah, yaitu dengan cara mengompres atau menguap, atau yang bisa kita sebut itu mandi uap ya. Yang kedua yang seperti yang saya lakukan ini adalah terapi pijat, yaitu membuka titik-titik yang berhubungan langsung dengan titik saraf yang memang sangat baik ya untuk membuka jalur-jalur peredaran darah, membuka membuka titik-titik akupuntur dengan cara kita memijatnya. Yang ketiga itu yang biasa kita lakukan adalah dengan terapi listrik. Terapi listrik ini seperti yang saya lakukan di video-video yang lalu, yaitu mengalirkan energi listrik kepada tubuh pasien dengan metode ya, si terapi itu mengalirkan energi listriknya melalui tubuhnya atau tangannya ya, kepada titik-titik yang memang sangat vital. Nah, terapi listrik ini mampu menggerakkan saraf-saraf motorik secara mandiri atau tanpa diperintah. Ketika kita melakukan melakukan terapi listrik ini, dia akan bisa bergerak sendiri. Kenapa bisa bergerak sendiri? Karena terapi listrik itu sama seperti energi pada tubuh manusia, yaitu terapi